Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita bertemu di dalam acara seminar online GK Invest Semarang pada siang hari ini, hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Bersama saya JW Agustinus, kita siang hari ini akan membahas beberapa pola trading yang mana saya siang hari ini memberikan judul Tentukan Pola Tradingmu. Dalam melakukan transaksi jual beli atau yang biasa kita sebut trading, baik itu trading saham, forex, emas, minyak atau sejenisnya, baik itu satu arah maupun dua arah, biasanya kita memiliki pola trading yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kita susun dengan baik sehingga pada saat kita trading kita tidak kebingungan. Ada banyak faktor yang bisa membentukkan apakah trading kita ini sukses atau tidak. Namun saat ini dengan berbagai banyak faktor itu, kadang-kadang kita lupa akan faktor penentu yang biasa disebut emosi yang kita pakai pada saat kita melakukan transaksi atau trading. Sebelum saya masuk ke inti pola yang nanti akan kita bahas, pada kesempatan siang ini saya akan bicara soal faktor apa saja yang kita persiapkan sebelum kita melakukan transaksi jual beli atau trading itu sendiri. Ya, mari kita bahas satu persatu. Dalam dunia trading ada yang namanya psikologika trading, psikologi ya, cara psikolog. Baik itu kita menentukan, terutama di sini untuk para trader pemula sebenarnya. Trader pemula yang baru mengenal market trading biasanya tidak sedikit yang mengalami guncangan emosi ketika dia menentukan arah pergerakan harga itu sendiri. Dan di sini banyak sekali pola dalam pola pikir kita yang kadang-kadang tidak sesuai yang sudah kita persiapkan, kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Menurut Dr. Van Ketrap, PhD, dia bilang bahwa trading yang sukses sebagian besar dipengaruhi oleh penguasaan psikologi trading yang baik. Sisanya adalah dengan money management atau sistem trading yang dimiliki oleh trader itu sendiri. Kesuksesan dalam trading merupakan hasil gabungan atau perpaduan antara strategi dan emosi yang terkendali dengan baik, sehingga menghasilkan tindakan dan keputusan yang tepat dari trader. Ya. Aktivitas trading di level manapun pada umumnya melibatkan emosi. Jadi, kemungkinan besar kita yang merupakan seorang trader memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun, yang harus kita percaya bahwa hal tersebut tidak akan terlalu berguna dalam trading kita jika kita tidak bisa menguasai emosi kita. Dalam hal trading, kita tidak usah terkejut jika ada seorang trader yang kecerdasannya biasa-biasa saja, namun bisa mendulang profit yang lebih banyak dan lebih konsisten.
daripada kita yang memiliki penguasaan emosi lebih baik. Meskipun pada kenyataannya banyak sekali yang menemui kegagalan karena tidak mampu menguasai emosi kita sendiri. Contoh misalkan, ketika kita baru kenal dengan dunia trading, kadangkala kita diperhadapkan harus segera mengambil keputusan yang tepat. Apakah kita harus beli dulu atau kita harus jual dulu? Nah, di sini faktor penentunya. Ketika misalkan kita mendapatkan pola yang di dalam MetaTrader itu banyak sekali pola. Nah, pola-pola yang sudah kita punya, apakah itu indikator atau apapun juga, yang harus diperhatikan di sini sebenarnya kita siap tidak untuk masuk ke dalam market itu tersebut. Karena otomatis kalau kita tidak siap masuk ke dalam market, semua pola yang sudah kita persiapkan itu tidak akan berguna. Itu salah satu contoh dibuktikan penguasaan mental atau emosi secara psikologi yang tepat buat kita masuk di dalam dunia trading. Banyak trader yang selalu terburu-buru untuk menentukan posisi entry atau exit. Padahal belum mencapai proses profit yang maksimal. Bahkan cenderung dia mengalami hal yang di luar dengan strategi atau polanya itu sendiri. Yang harus kita tentukan saat ini sebenarnya, kalau kita yakin kita bisa tenang di dalam mengeksekusi pasar, sudah tentu tidak akan susah. Baik apakah itu kita menentukan kita mau profit di harga berapa atau kita mau exit di harga berapa. Kadang-kadang pengaruh mental di sini cukup penting buat seorang calon trader. Karena trader-trader profesional di luar sana biasanya mereka sudah punya pola tersendiri. Dan harus kita ingat bahwa trader-trader profesional itu tidak takut untuk rugi, tidak takut untuk gagal. Apalagi di dalam dunia trading, banyak sekali hal-hal yang bisa menentukan kesuksesan dari seorang trader itu tersebut. Ya, dalam hal ini, kita biasanya membiarkan trading kita itu merugi terlalu lama, berlama-lama, ya sehingga tidak bisa dikendalikan. Itu yang banyak dialami oleh para trader. Sehingga dalam hal ini, apa yang dikatakan oleh Dr. Van Ketrep itu, trading yang sukses sebagian besar dipengaruhi oleh penguasaan psikologi trading yang baik. Ada beberapa faktor sebenarnya yang penguasaan trading itu cukup baik atau tidak. Nah, faktor-faktor itu biasanya sangat mempengaruhi emosi dari seorang trader. Kita akan bahas coba ini satu persatu. Pertama adalah rasa takut. Rasa takut yang terlalu berlebihan ketika seorang trader atau orang biasa yang baru masuk ke dunia trading ini berhadapan dengan market. Namun emosi itu akan menghambat bagi seorang trader ketika dia ada di market yang sesungguhnya. Kita tidak bicara soal akun demo, tapi kita bicara soal akun real. Contohnya seorang trader pemula. Ketika dia melakukan tradingnya, tidak sedikit dia mengalami kerugian. Nah, kerugian ini yang mengakibatkan dia sendiri akhirnya berpikir, saya bukan seorang trader yang baik. Saya bukan seorang trader yang profitable.
Padahal dia sudah mengikuti indikator misalkan atau pola trading yang sebenarnya. Yang itu yang harus kita lihat adalah rasa takut yang berlebihan, karena ketika untung atau profit itu tidak usah kita bahas. Ya, walaupun juga harus pikirkan kadang seorang trader ketika dia masuk di dalam polanya, kebanyakan kalau baru untung sedikit, dia akan segera eksekusi. Namun pada saat dia sedang mengalami kerugian yang cukup banyak, ya, dia akan membiarkan itu bagaikan roda berputar aja. Ya, semakin hari tidak akan ada manfaatnya buat trader itu sendiri. Jadi rasa takut itu biasanya terjadi di trader-trader pemula yang memang tidak mau mengalami pengenalan diri yang cukup. Biasanya sudah takut, tidak punya rasa percaya diri, mudah panik dan khawatir dan cemas, gelisah atau mentalnya itu down untuk menghadapi market ke depannya. Untuk trader pemula seperti ini sih biasanya perlu waktu yang cukup untuk menghadapi rasa takutnya. Karena rasa takut itu sudah ada di dalam diri siapapun juga, mau dia trader atau orang biasa. Karena untuk menentukan pola trading, sekali lagi kita harus siap menghadapi pergerakan harga yang kadang-kadang kita tidak bisa prediksi. Ya. Jadi untuk yang pertama, faktor yang harus kita antisipasi sebenarnya adalah rasa takut kita yang terlalu berlebihan, yang mengakibatkan emosi kita tidak menentu. Itu. Terus yang kedua adalah serakah. Nah, di sini juga penting ya. Dalam dunia trading biasanya orang sebut pola ABC, asal, biru, close. ABC itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan sekali dua kali kita sudah mendapatkan hasil atau kita profit, mau itu 1 poin, 2 poin, kita terlalu serakah untuk masuk di market. Karena kita tahu bahwa market itu fluktuatif. Kita tidak bisa menebaknya. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi jenis serakah ini keinginan untuk memperoleh profit sebesar mungkin dalam waktu yang sangat singkat atau berkali-kali dan tidak memikirkan resiko yang akan didapatnya kelak. Biasanya, contoh, kita sudah masuk di dalam market. Kita pasang limit. Kita juga pasang take profit dan stop loss secara bersamaan. Ketika sudah mau mendekati profit kita taruh pasang di 10 poin. Kita melihat market itu masih bergerak. Kita berpikir, ini kalau dipindah ke angka 20 poin atau 30 poin, pasti bisa menghasilkan. Padahal kita tidak bisa tahu sebenarnya arah market ini mau kemana. Oke, tidak salah kalau kita bisa menganalisa market sebelum kita entry. Tapi yang harus dipikirkan adalah pola yang sudah kita tetapkan dari awal. Itu harusnya kita taati. Jangan sampai serakahnya kita mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Trader yang sudah terpengaruh itu biasanya punya ciri-ciri yang sangat berlebihan di dalam percaya diri. Bukan tidak boleh percaya diri, tapi dia harus sesuai dengan pola awal. Jadi dia punya patokan yang menurut saya dia hormati. Dia sudah menentukan pola dan dia harus hormati.
keinginan terus-menerus untuk masuk pasar itu jadi salah satu hal yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Karena kita punya hal yang tidak bisa kita mengerti, market itu akan kemana arahnya. Ya, jadi resiko yang pertama rasa takut yang berlebihan, yang kedua terlalu percaya diri, itu yang harus kita pikirkan dengan matang. Ya, karena percaya diri untuk trading itu menurut saya sangat penting. Jangan sampai apa yang sudah seharusnya kita dapat malah tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang kedua. Rasa percaya diri yang berlebihan atau serakah. Saya pikir itu menjadi salah satu faktor yang cukup besar juga selain dari rasa takut. Ya, jadi untuk teman-teman trader ataupun nasabah di luar sana yang memang sudah punya pola, jangan lupa akan faktor-faktor yang saya sampaikan barusan. Karena itu sangat penting sekali. Yang ketiga itu kita terlalu hoping atau kita tidak salah kita hoping ya atau kita berharap hope. Tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu berlebihan kita berharap. Memiliki harapan mendapatkan profit itu hal yang wajar. Siapapun pengen profit. Tapi tentunya semua berharap profitnya terus. Bukan dalam sebulan misalkan kita trading sehari 1 kali, sebulan 20 kali, ruginya 15 kali, untungnya cuma 5 kali. Itu menurut saya juga tidak bagus ya. Jadi harapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal buat teman-teman trader semua atau nasabah dimanapun berada, buat saya itu tidak salah. Yang salah adalah kalau misalkan kita terlalu berlebihan dalam berharap. Saya pikir harus ada pikiran yang realistis buat para trader agar tradingnya itu tidak terlalu membahayakan. Karena kalau misalkan kita sudah mempunyai pola dan kita berharap, itu buat saya harapan itu akan sia-sia karena market bisa berbalik arah. Jadi tetaplah berharap bahwa pola yang kita pakai untuk trading itu bisa menentukan kita untuk mendapatkan hasil sesuai dengan pola yang kita gunakan. Nah, di sini juga harapan itu jangan sampai mengakibatkan skenario trading yang sudah kita gunakan dari awal akhirnya mempengaruhi emosi kita untuk jangka panjang. Kita misalkan berharap sebulan itu bisa profit 10% dari total margin deposit yang kita punya. Ya sudah tentukan 10% itu berapa. 10% tinggal dibagi 20 hari, kita dapatnya sehari jadi berapa poin. Kita tertib, kita taat, kita fokus, toh hasilnya pasti juga akan maksimal 10%. Nanti ke depannya mungkin kita berharap bisa 20%, 30% dengan pola yang kita pakai. Ya, jadi harapan yang terlalu berlebihan juga itu harus diwaspadai. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah rasa takut. Rasa takut yang harus kita hadapi ketika kita menghadapi market. Kita pastikan bahwa rasa takut kita bisa kita kendalikan. Terus yang kedua adalah serakah, jangan kita serakah. Karena serakah itu mengakibatkan kita tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal nanti. Kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Terlalu berlebihan. Terus harapan, kita boleh berharap, tapi kita harus hati-hati. Terus yang keempat, adanya penyesalan. Nah, penyesalan di sini
Pasti semua trader atau nasabah pernah ada di posisi ini. Penyesalan itu masuk di dalam suatu hal yang akhirnya akan terjadi kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. 10 poin harusnya kena, malah kita ruginya 30 poin. Itu yang harus diperhatikan oleh para trader-trader semua. Dalam psikologi trading, emosional biasanya muncul jika trader melakukan kesalahan dan kehilangan kesempatan saat melakukan entry atau exit ataupun mengalami kerugian yang cukup besar. Biasanya trader akan menyalahi aturannya sendiri sehingga mengakibatkan tradingnya itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Penyesalan terus-menerus hanya akan mengakibatkan cara tradingnya itu hancur. Jadi yang harus dipikirkan ini, ketika dia menghadapi rasa takut berlebihan, lebih baik dia berhenti untuk trading sementara waktu. Jangan dipaksakan untuk masuk terus di market. Sebab ketika secara emosional, psikologi kita terganggu, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi mengontrol psikologi trading itu sangat penting. Jika trader berhadapan dengan keempat jenis emosi yang tadi, itu betul-betul harus dikendalikan secara psikologi. Jadi penting sekali. Yang pertama saya bilang rasa takut. Yang kedua itu serakah. Yang ketiga harapan yang berlebih atau overconfident yang ya. Terus yang keempat itu adalah dia menyesal. Nah, itu yang betul-betul harus dipikirkan ketika seorang trader berhadapan dengan market. Jangan sampai skenario awal atau plan dia trading itu jadi tidak maksimal. Ya. Oke. Dari psikologi trading tadi, saatnya mungkin kita pikirkan, khususnya untuk para pemula ya. Karena di sini trading itu menyenangkan kalau kita tahu caranya. Trading itu jangan jadi momok kalau kita tahu caranya. Trading itu jangan sampai menyusahkan kita tidak bisa tidur dan kita tidak bisa beraktivitas karena kegagalan kita, karena kekecewaan kita sampai kita menyesal. Itu dan psikologi trading itu sangat penting. Di sini pada siang hari ini mengapa saya membahas soal psikologi trading di awal dengan judul yang tentukan pola tradingmu? Karena saya lihat ketika seorang trader masuk di dunia market, kadang-kadang emosionalnya itu mungkin saya bilang bisa dikontrol. Ya karena overconfident tadi, terlalu percaya diri. Dia belajar banyak indikator, dia baca juga dari berita yang ada, yang mengakibatkan trader itu percaya diri yang sangat. Jadi yang harus kita lihat saat ini adalah kita tentukan pola apa sih yang kita bisa gunakan untuk kita trading. Banyak pola. Karena pola trading itu kita sendiri yang tahu. Dan untuk siang hari ini saya akan membahas satu pola yang menurut saya pola ini pola sederhana, pola yang biasa dipakai oleh trader-trader profesional, bahkan oleh trader-trader yang ada di perusahaan perbankan untuk menentukan pergerakan harga. Itu. Nah, pola trading sederhana yang saya bahas pada siang hari ini adalah pola menggunakan pivot point.
Pivot point ini banyak yang menggunakan, ya, trader-trader profesional itu menggunakan karena sangat gampang untuk menentukan level support dan resisten. Pivot point merupakan salah satu cabang analisa teknikal yang juga merupakan cara perhitungan untuk menentukan support dan resisten. Pivot point tidak tergolong indikator, atau saya bisa bilang ini adalah indikator, namun masih dapat dikatakan sebagai cabang dari analisa teknikal karena pivot juga merupakan pergerakan yang telah terjadi sebagai basis dari perhitungannya. Kalau kita lihat di sini di gambar ada pivot point biasa, pivot itu bisa simple karena pergerakan harga kemarin candle harian itu kita lihat dari harga tertingginya berapa ditambah dengan harga terendah ditambah dengan harga penutupan dibagi 3. Bahkan ada yang pakai ditambahkan open dibagi 4, sama saja, paling selisih sedikit. Nah, di sini untuk menentukan level pivot itu tidak susah. Jadi ketika kita menggunakan pivot ini, otomatis kita bisa menentukan level support dan resistennya kita seperti apa. Seperti yang saya bilang tadi, pivot point juga digunakan oleh bank sentral untuk menentukan seberapa jauh harga sebuah instrumen keuangan di pasar yang akan diintervensi atau level intervensi lah. Saya bilang seperti itu. Ini pivot di situ. Ini contohnya. Sini. Ini contoh yang saya pakai untuk pergerakan harga Euro USD dan Sterling di time frame 1 jam untuk pergerakan hari Jumat kemarin. Di sini mungkin sangat kecil ya, jadi tidak bisa kita pastikan, bisa dilihat. Tapi kalau ada yang, nah di sini saya coba memperbesarnya, apakah kelihatan di sini. Jadi ini hari Kamis dan ini hari Jumat ya. Hari Jumat pergerakan pivot point per Euro USD dengan time frame-nya 1 jam. Ini kalau dilihatkan harga yang hari Kamis, dia ada kenaikan secara teknikal. Nah, dari high low close kita dapatkan pivotnya tadi ada di harga ini. Ini pivotnya di 1.22437. Nah, ketika harga open ada sangat di atas harga pivot. MR1 itulah 50% dari pivot menuju kepada resisten 1. Kita perhatikan di sini. Dia buka menyentuh level 50% menuju ke resisten pertama. Ketika dia nyentuh, harga langsung turun. Dia turun sampai mengejar pivot. Pivot ini sempat ketahan. Apakah dia melanjutkan penurunan menuju ke support 1? Ternyata tidak. Dia tetap mencoba untuk harga itu dibawa naik. Tapi kita lihat level pivot di sini, ini pivot, support 1, support 2, support 3, berarti di atas MR1 ini ada resistance 1. Di sini dia tidak kuat. Ini open sekaligus harga tertingginya ada di sini. Dia mencoba untuk break harga tertinggi, namun ternyata
tidak kuat. Kemungkinan ketika dia break pivot ternyata menyentuh 50% dari support 1 antara pivot dan support 1. Dia nyentuh di harga 1.2229. Nah, di sini. Jadi kita lihat sebenarnya keunikan pivot ini cuma satu, menentukan harga level support dan resisten. Di sini terbukti bahwa untuk pergerakan hari Jumat kemarin, pivot itu bergerak hanya 50% resisten 1 dan 50% menuju kepada support 1. Ini pivot, dia bergerak di harga itu dan penutupan sedikit di atas pivot. Tengah-tengah antara harga open yang tadi. Nah, kalau dilihat pergerakan harga sini sih sebenarnya trader-trader atau nasabah yang biasa yang sudah mengetahui pola dari pivot ini bisa mengambil kesempatan untuk entry market. Kalau biasanya saya ini menjadikan satu pola, saya akan pasang limit buy di sini. Limit buy di support 1. Dan ketika dia membalikan ke arah pivot, kita akan mengambil keuntungan di sana. Nah, jadi tidak susah sebenarnya pivot, karena pivot itu kalau saya bilang tipikalnya beda. Mungkin banyak sekali indikator ya, indikator stokastik, RSI, Fibonacci juga bisa menentukan level-level dan tidak salah. Cuma pivot ini kebetulan karena pivot ini sudah kita bisa jadikan patokan juga sebagai referensi, bahwa pivot juga ini bisa kita gunakan dalam trading untuk menentukan bukan hanya pergerakan daily atau monthly, tapi juga bisa menentukan harga pergerakan untuk intraday ya, apakah itu 15 menit atau 30 menit, bahkan 1 jam itu bisa. Karena terbentuknya pivot itu dari open high low close hari sebelumnya. Itu untuk yang time frame Euro USD. Ya, di sini juga kalau untuk yang di pair sterling, time frame-nya kebetulan saya ambil sama 1 jam. Di sini agak sedikit berbeda dari yang tadi. Di sini kita lihat harga pivot ada level 1.35676. Supportnya di 1.35107 dan resistennya ada di 1.36401. Kalau lihat pergerakan harga hari Jumat kemarin, setelah hari Kamis dia kenaikan yang cukup signifikan, walaupun ketika mau penutupan dia agak sedikit stuck, mengalami stuck. Di sini dia mengalami ketika hari Jumat kemarin penurunan. Dia buka memang di atas pivot, dia open di atas pivot, tapi dia tidak melanjutkan kenaikan, justru dia nge-break pivot dan akhirnya nyentuh ke level 50% dari support 1. Nah, di sini sempat ada stuck walaupun dia break di support 1, dia tembus dari support 2 50% dan akhirnya penutupan di bawah pivot. Itu. Ini bisa kita jadikan, cuma kita harus melihat untuk pergerakan ini mungkin intraday 15 menit lebih gampang untuk kita pelajari untuk pivotnya di pair sterling. Jadi dari kedua pair di atas, sejauh ini pivot bisa dijadikan patokan untuk menentukan level support dan resisten. Kalau kita aplikasikan real
relnya di sini, ya, ini jelas terlihat levelnya. Mungkin kurang besar, sebentar saya rubah dulu untuk pairnya. Nah, ini pairnya sterling. Nah, ini 4 jam ya, karena tadi 1 jam, kita rubah jadi 1 jam. Nah ini, luar biasa hari ini. Yesterday, atau hari Jumat, ini pergerakannya harga demikian. Dia open seperti yang tadi saya sampaikan itu, tutup di harga berapa nih? Open, high, low, close di sini mungkin ya. Yang penutupan kemarin itu 3520 ya. Terus dia buka hari ini breakdown karena ada berita ya, ketidakpercayaan vaksin di Inggris ya, karena banyak sekali warga negara Inggris yang sudah disuntik vaksin, tapi kok ya COVID-nya tetap bertambah. Jadi ketidakpercayaan pasar itu mengakibatkan harga open gap bawah ya. Open gap bawah di sini kita lihat dia open gap lumayan. Terakhir tutup di 3520, dia open 3520. Itu sekitar berapa poin nih? Lumayan. Dan ketika dia open gap kayak gitu, gap yang ini belum ketutup, jadi open gap jauh banget di bawah pivot. Langsung dia menyentuh 50% support 2. Dan akhirnya sampai dengan pergerakan siang hari ini, support 3 dia tembus. Bahkan dia sudah kena di support 4. Artinya untuk hari ini kecenderungannya terjadi penurunan ya untuk sterling itu sendiri. Itu. Jadi kita bisa lihat di pivot ini berfungsi cukup signifikan. Karena kalau misalkan kita tambahkan juga indikator lainnya mungkin bisa cukup membantu. Tapi dilihat dari pivot ketika dia buka open tadi, kita tidak ada salahnya kalau memang secara fundamental itu memang beritanya lagi kurang bagus, kita open sell boleh. Cuma kita tunggu konfirmasi dulu. Konfirmasi, kemungkinan karena dia bukanya di angka 34125, ya tidak ada salahnya kita lihat harga tertingginya itu 1.34421 itu tembus atau tidak. Ternyata untuk candle berikutnya cuma 385 tertingginya. Dan di sini sudah turun. Tidak ada salahnya untuk spon 2 kita pasang limit sell. Itu. Dan di sini pasang limit sell, terus kita bisa action. Ya, kita bisa TP di 50%-nya atau kita biarkan aja, atau TP di support 3 333.470 hari ini. Itu untuk yang sterling. Kalau untuk yang euro ya, euro pun demikian. Walaupun ketika hari Jumat kemarin dia pergerakannya sedikit, saya bilang ini dia swing ya, artinya high low bisa dilihat di sini ada 2. Tapi untuk pivotnya sendiri dia juga open gap bawah karena cukup berpengaruh juga ya. Dan di sini untuk level pivotnya itu di 1.2250, dia buka di harga 1.2222, jadi cukup di bawah. Terus dia cuma ngebreak hanya sampai di support 1 itu tidak kuat, dan dia harusnya sampai dengan siang ini menuju
pembukaan market Eropa, dia terkoreksi. Jangan lupa dalam trading, jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini harga sudah terlalu dalam terkoreksi. Tidak juga, karena kalau dilihat di sini ada kemungkinan dia akan menuju ke support 4 di 1.2158. Kalau tadi di sterling support 4-nya sudah kena, tinggal di euro, apakah pergerakan yang ada sama? Karena belakangan ini kita tahu bahwa antara pair euro dan pair sterling itu jarang berjalan bersama after Brexit. Dengan keputusan Brexit yang juga belum final, ya kemungkinan ada dampak yang cukup besar juga di sini. Ini secara teknikal, jadi pivot bagi saya itu cukup bisa bikin saya confident, dan juga untuk teman-teman trader ataupun juga nasabah yang mau memakai pola pivot ini, boleh saja. Tapi ini hanya bukan diharuskan, cuma sebagai saran, karena masing-masing dari kita pasti punya pola tersendiri. Itu. Oke, kalau dari saya sih cukup sekian, karena untuk pengenalan untuk trader pemula di sini cukup, saya pikir pivot ini bukan indikator baru yang baru ditemukan, karena banyak sekali yang para trader profesional itu sudah, atau para analis sudah membahas soal pivot. Sebentar di sini, ini ada pertanyaan. Syarat buy dan syarat sell-nya bagaimana Pak jika berdasarkan pivot? Sudah saya bahas tadi ya. Untuk syarat buy atau sell-nya, cuma sebentar saya mencoba tarik ulang MetaTrader-nya ini. Untuk MetaTrader-nya, iya, nih. Ya, sebentar, dari syarat buy dan syarat sell-nya bagaimana Pak jika berdasarkan pivot? Sebenarnya kalau syarat buy, saya bicara dari pivot yang ada. Yang pertama kita harus tentukan dulu ya, kalau saya pribadi, harga penutupan itu di atas pivot atau tidak. Ini pivotnya di 1.22509. Dia penutupannya di 1.2257. Berarti dia tutup di atas pivot. Sebenarnya kalau logikanya secara teknikal tutup di atas pivot, untuk pembukaan berikutnya dia tidak begitu jauh daripada penutupan hari sebelumnya. Namun kalau misalkan pembukaannya langsung dia gap up atau gap down, ya kita tinggal tunggu. Karena biasanya kalau dia buka gap down, ini kayak contoh hari ini dia gap down ada di angka 1.222 menuju level support 1, kita tunggu sampai candle berikutnya. Apakah candle berikutnya dia akan nutup gap? Ya, nutup gap atau tidak? Kalau dia nutup gap, tidak jadi masalah. Di sini kita lihat aja, akan kemungkinan dia ngejar tutup gap, karena support 1 dia kemungkinan ngejarnya ke resistance 1. Biasanya sampai tunggu market Eropa buka. Tapi jika dia tidak bisa menyentuh
support 1, bahkan pivot aja dia tidak bisa tembus, walaupun gap-nya ketutup, itu otomatis dia akan melanjutkan penurunan. Jadi yang harus diperhatikan dari pivot di sini, ketika support-nya sudah dicapai, kita tinggal menentukan resistennya saja. Resistennya di berapa? Jangan buru-buru di sini langsung buy, beli, atau kita pasang limit. Jangan. Karena open gap di sini belum ketutup. Kita tunggu dulu. Ini karena ini 1 jam, apakah 1 jam kejadian. Terus candle berikutnya, apakah dia mampu nge-break harga high candle sebelumnya. Kalau dia break, kita pantau saja. Tapi kalau tidak, dan dia level support 2 yang 50% yang kena, ya kita open sell aja di situ. Ya. Karena untuk pivot ini sendiri, saya lebih condong di 4 jam ya. Karena kalau 1 jam sebenarnya masih banyak koreksi. Kalau di sini di 4 jam ini kayak contohnya di sterling, di open gap cukup panjang, dan memang kayak beritanya itu memang berita yang tidak begitu bagus ya. Sebenarnya langsung kita bisa action aja di support 2 itu, khusus untuk sterling itu untuk ngambil posisi sell. Itu. Ya, semoga jawaban saya bisa membantu. Karena memang pivot ini kalau semakin lama kita pelajari, kita akan semakin bisa menentukan ini harga akan ngejar kemana. Akan dia ngejar ke support lebih rendah atau dia akan malah ngejar ke resisten di atasnya. Gitu. Itu aja siang hari ini untuk seminar online bisa saya bawakan. Kalau masih ada yang salah dalam penyampaian saya, mohon maaf. Kiranya kita bisa mempelajari yang tadi saya bilang psikologikal itu sangat penting. Percuma kita jago indikator, kita jago trading, tapi psikologi kita terganggu atau kita tidak bisa memaintenance emosi kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat trading, dan sampai jumpa di acara seminar online GK Invest Semarang berikutnya.